Tidak adil dan tidak pantas jika hukum hanya mengakui hubungan seorang anak di luar perkawinan dengan ibunya, sementara mengabaikan tanggung jawab pria yang menjadi ayah biologis anak tersebut, serta meniadakan hak-hak anak terhadap pria tersebut sebagai ayahnya. Konsekuensi hukum dari kelahiran yang terjadi akibat hubungan seksual adalah terciptanya hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan ayah sebagai subjek hukum. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi tanpa memandang status kelahirannya. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak anak di luar kawin, serta mendorong orang tua untuk memenuhi kewajibannya demi kesejahteraan anak. Dalam kasus anak di luar kawin, seringkali mereka dan ibunya mengalami stigma sosial dan kesedihan akibat ketidakpastian status hukum. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU garis miring angka Romawi 8 garis miring 2010. Hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai ayahnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan atau hukum. Pada intinya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakui status anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Meski demikian, hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah anak zina tersebut tidak lahir secara alami. Hubungan tersebut dilakukan melalui pengakuan dengan pembuatan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil atau melalui penetapan pengadilan. Implikasi dari adanya pengakuan tersebut adalah anak luar kawin dapat memperoleh hak-haknya seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Akan tetapi, hal yang menjadi pernyataan adalah apakah hubungan keperdataan tersebut saja telah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan moral dan mental sang anak yang diperoleh melalui hubungan alamiah antara anak dan ayahnya tersebut. Tidak hanya itu, pengakuan ini seringkali tidak berjalan mulus karena adanya stigma sosial dan norma yang menganggap anak luar kawin sebagai subjek yang tabu untuk diakui secara terbuka. Secara sosial, anak luar kawin seringkali menghadapi diskriminasi dan stigma yang membuat mereka terpinggirkan. Masyarakat cenderung memandang status anak luar kawin sebagai aib atau kesalahan yang berkaitan dengan perilaku orang tuanya. Akibatnya, anak-anak ini sering kali tumbuh dengan rasa rendah diri, keterbatasan hak, dan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Padahal, dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak, Convention on Rights of the Child, setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang status kelahiran mereka. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan status anak luar kawin bukan hanya bersoal hukum, tetapi juga upaya untuk melindungi kesejahteraan martabat anak-anak ini. Meskipun diakui oleh hukum, pada akhirnya apabila tidak diakui oleh ayah, ibu, atau masyarakat, hak-hak anak atas kehadiran orang tua, pemenuhan moral, dan dipandang tanpa diskriminasi dalam masyarakat tidak akan terpenuhi. Solusi represif akan hal ini tentu tidak akan menyelesaikan problematika yang terjadi yang dialami oleh anak luar kawin. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya preventif untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan pelecehan terhadap harkat dan martabat anak luar kawin. Upaya preventif tersebut dapat dimulai melalui normalisasi sex education. Normalisasi sex education sejak dini untuk mengubah stigma masyarakat yang menganggap bahwa sex education adalah hal yang tabu. Padahal dalam konteks permasalahan ini, sex education justru dapat mencegah terjadinya zina yang pada akhirnya juga berdampak negatif terhadap anak yang tidak tahu apa-apa. Kemudian, hal yang harus dilakukan anak mempersiapkan mental dan pola pikir masyarakat untuk tidak mendiskriminasi dan terus melindungi anak luar kawin, serta mendorong kedua orang tuanya untuk mementingkan kepentingan anaknya dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini bukan berarti normalisasi hubungan seksual di luar nikah, akan tetapi lebih kepada merangkul mereka yang telah melakukannya sebagai bagian dari masyarakat agar tidak terjadi perpecahan dan perasaan ditinggalkan. Proses ini juga merupakan bagian dari usaha untuk melindungi kepentingan anak luar kawin yang tidak tahu menahu atas kelahiran mereka. Dari sudut pandang anak, pengakuan status mereka sangat penting untuk membangun identitas dan rasa harga diri. Anak yang diakui oleh kedua orang tuanya, terlepas dari status perkawinan mereka,
cenderung kepercayaan diri yang lebih baik dan merasa diterima dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pengakuan status anak luar kawin bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi anak-anak tersebut. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa anak tidak dapat memilih bagaimana mereka dilahirkan, dan status kelahiran mereka seharusnya tidak menjadi dasar untuk menilai atau mendiskriminasi mereka. Menghadapi tantangan ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mampu melindungi hak-hak anak luar kawin tanpa diskriminasi. Sementara itu, masyarakat perlu mengubah pandangan mereka terhadap anak luar kawin dengan menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Lembaga agama juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih inklusif tentang status anak luar kawin, sehingga stigma yang ada dapat berkurang secara bertahap. Pengakuan status anak luar kawin adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan setara. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam jangka panjang, pengakuan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan langkah yang tepat, diharapkan tidak ada lagi yang merasa terpinggirkan hanya karena status kelahirannya.